Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Bersama kita berkata, saudara. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman tim BW yang sudah memimpin kita di dalam memuji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom jemaat GKI Mahanaim dimanapun saudara berada di rumah-rumah. Senang sekali kembali kita berjumpa di pagi hari ini dalam ibadah tanggal 27 September 2020. Saudara yang terkasih, dalam nama Yesus yang menjadi ayat perenungan kita di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang 107, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 107 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga, dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini kita masih belum bisa memungkinkan untuk bertemu secara fisik. Kita masih belum bisa memungkinkan untuk bisa beribadah secara tatap muka. Tetapi lewat media ini, Bapak Ibu Saudara, kita masih bisa saling menguatkan. Kita masih bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Hari ini mari kita belajar bersama-sama tentang bagaimana menemukan jalan keluar dari lembah kekelaman. Bagaimana menemukan jalan keluar dari lembah kekelaman. Saya rindu lewat kebenaran firman Tuhan ini senantiasa mengajar setiap kita apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita percaya bahwa semua situasi dalam kehidupan, semua kondisi dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang mengendalikan semuanya itu. Amin, saudara. Tuhan yang berdaulat atas semua situasi dalam kehidupan kita. Tapi di sisi lain, saudaraku, bahwa Tuhan juga memberikan kehendak bebas buat kita untuk memilih apapun dalam kehidupan, untuk memutuskan apapun dalam kehidupan. Sehingga keadaan kita pada hari ini, saudara, itu sangat ditentukan oleh keputusan kita, tindakan kita di masa yang lalu. Dan keadaan kita di hari depan itu sangat ditentukan oleh keadaan kita di hari ini, keputusan kita hari ini, tindakan kita hari ini, saudara. Itulah sebabnya pesan saya sebagai hamba Tuhan, mari pastikan setiap keputusan kita, setiap tindakan kita itu selalu ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Mari perhatikan, saudaraku, kalau kita melihat ayat-ayat firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, ternyata di sana ada orang-orang yang berada dalam lembah kekelaman. Mereka ada dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak nyaman. Karena apa? Ternyata keputusan-keputusan mereka, tindakan-tindakan mereka selalu bertentangan dengan kehendak dan rencana Tuhan, saudara. Perhatikan ayat 10. Saya baca ulang buat kita. Apa yang dikatakan di sana?
Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Perhatikan saudaraku. Ada orang-orang yang berada dalam lembah kekelaman, dikatakan mereka ada dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Ini adalah situasi yang sangat tidak menyenangkan, saudaraku. Saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang menginginkan keadaan ini sebetulnya. Tapi itu bisa saja terjadi, saudaraku. Kenapa bisa demikian, saudaraku? Ayat 11 menjelaskan. Ayat 11 memberikan jawaban atau alasannya. Kenapa bisa terjadi? Dikatakan karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi. Jadi ada dua hal yang menjadi penyebabnya. Yang pertama, mereka memberontak terhadap perintah-perintah Tuhan. Mereka memberontak terhadap perintah Tuhan. Dan yang kedua, mereka menista nasihat yang maha tinggi. Artinya apa? Mereka tidak menghormati nasihat Tuhan. Mereka tidak menghormati firman Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara. Dengan kata lain, mereka hidup di dalam keakuan mereka. Hidup mereka dipimpin oleh keakuan mereka, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, keluarga GKS Yohana, musuh terbesar dalam kehidupan kita adalah keakuan kita ini, saudara. Mengapa orang bisa salah dalam membuat keputusan? Mengapa orang bisa keliru dalam membuat keputusan dalam kehidupan? Misalnya dalam keluarga, misalnya dalam pekerjaan, misalnya dalam menentukan masa depan, menentukan pasangan hidup misalnya. Penyebabnya adalah karena keakuan. Perbudakan terbesar dalam kehidupan adalah perbudakan keakuan, saudara. Orang yang hidup di dalam keakuan merasa dirinya adalah Tuhan terhadap hidupnya sendiri. Akibatnya selalu salah dalam membuat keputusan, selalu keliru dalam setiap tindakannya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan bahwa dunia kita sekarang hari-hari ini, saudaraku, sedang menghadapi banyak hal. Setidaknya ada 3 hal yang sedang dihadapi oleh dunia hari-hari ini. Yang pertama, dunia kita sedang menghadapi ketakutan. Yang kedua, dunia kita sedang menghadapi kesepian. Dan yang ketiga, dunia kita sedang menghadapi yang namanya ketidakpastian. Yang pertama, ketakutan. Takut akan apa? Takut gagal, takut masa depan, takut mati, takut tertular penyakit, saudara. Ini sangat mengganggu kehidupan kita. 2 minggu yang lalu saya sampaikan dampak daripada ketakutan. Ketakutan itu mengganggu kehidupan kita, mengganggu daripada fisik kita, imun kita, kekebalan tubuh kita menjadi menurun. Kita rentan terhadap berbagai macam penyakit, saudara. Lalu kemudian ketakutan mengganggu pikiran kita. Kita menjadi orang-orang yang tidak tenang dalam kehidupan, saudara. Kita menjadi orang-orang yang tidak punya sejahtera, tidak bisa tidur dalam kehidupan. Stres, ini mengganggu hidup kita. Kemudian ketakutan juga mengganggu rohani kita. Ini yang paling berbahaya, saudara. Kalau sudah berefek, berdampak pada rohani kita, kita akan menjadi orang yang suka ngomel, suka bersungut, suka komplain dalam kehidupan. Pada akhirnya kita mulai menyalahkan keadaan, kita mulai menyalahkan orang lain, bahkan kita menyalahkan Tuhan, saudara. Yang paling berbahaya ketika itu sudah mengganggu rohani kita, kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai kehilangan keyakinan kepada Tuhan dan tidak lagi mempercayai Tuhan. Ini yang dihadapi oleh dunia hari-hari ini, yaitu ketakutan. Dan yang kedua adalah kesepian. Kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain hari-hari ini, saudara.
Sering sekali saya katakan untuk kita keluar rumah, kita harus berpikir ulang. Untuk bertemu dengan seseorang kita harus berpikir ulang, saudara. Sehingga berakibat kepada kita merasa mengalami kesepian. Dan yang ketiga adalah ketidakpastian. Ada banyak orang mulai bertanya, sampai kapan virus ini berhenti? Apakah obatnya akan ditemukan? Sampai kapan keadaan seperti ini? Bagaimana keadaan ekonomi ke depan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita masih hidup dalam keangkuhan, maka kita akan berusaha mencari jalan keluar dari kondisi ini dengan menggunakan kekuatan kita. Meskipun itu melanggar prinsip-prinsip firman Tuhan, meskipun itu mengabaikan nasihat daripada Tuhan. Akibatnya apa? Kita akan diperbudak oleh ketakutan. Kita diperbudak oleh kekhawatiran. Kita diperbudak oleh kecemasan. Kita menjadi orang-orang yang stres dalam kehidupan. Rasa takut, kekhawatiran, kecemasan, stres, itu adalah ciri daripada orang yang menggunakan kekuatan sendiri. Dia diperbudak oleh keangkuhan. Ketika dia menghadapi masalah persoalan, tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, berakibat apa? Dia mengalami kecemasan, dia mengalami stres dalam hidup. Saudara, kalau ada di antara kita hari-hari yang merasa atau mengalami lembah kekelaman, Alkitab mengingatkan kepada kita di pagi hari ini, jangan memberontak kepada perintah Tuhan, jangan abaikan nasihat Tuhan, jangan keluar dari kehendak dan rencana Tuhan, jangan hidup dalam keangkuhan. Begitu kita ini keluar dari kehendak dan rencana Tuhan, saudara, begitu kita memakai keangkuhan kita, maka yang terjadi adalah keputusan-keputusan salah, tindakan-tindakan keliru. Kita diperbudak oleh ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan. Kita menjadi orang yang stres. Kita diperbudak oleh segala kenajisan dan berbagai macam perbuatan dosa. Kita menjadi orang yang tidak merdeka, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, bagi orang-orang seperti ini, ayat 12 berkata apa? Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Perhatikan, saudara. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Maka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Alkitab berkata Tuhan tundukkan hati orang-orang seperti itu. Di dalam apa? Di dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan dikatakan tidak ada yang menolong, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, tujuannya sebetulnya apa? Maksudnya sebetulnya apa? Bukan karena Tuhan benci kepada kita, bukan untuk menghancurkan kita, bukan untuk menyakiti kita, saudara. Tapi tujuannya adalah supaya hati kita ini berbalik kepada Tuhan, saudara. Katakan amin, saudara. Supaya hati kita ini kembali kepada Tuhan. Lewat kesusahan yang kita alami itu, saudara, menuntun kita kepada kehidupan penuh dengan pertobatan. Kita berbalik kepada Tuhan 180 derajat. Metanoia, berbalik, saudara. Ayat 13 berkata begini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemaran, dari kecemasan mereka. Luar biasanya, saudaraku yang terkasih dalam Yesus, ayat 13 ini berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ternyata orang-orang ini, saudaraku, berbalik kepada Tuhan. Mereka menyadari keadaan mereka. Mereka mengalami pertobatan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan kabar baiknya, saudaraku, ayat itu berkata, Tuhan selamatkan mereka dari kecemasan mereka. Dengan kata lain, Tuhan tuntun mereka dari lembah kekelaman itu, saudara. Bukankah ini adalah sebuah kabar baik buat kita pagi hari ini?
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, keluarga GKI Sumanai, percayalah bahwa Tuhan kita juga disebut sebagai imam besar agung. Kalau kita membaca dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14, saya bacakan buat kita. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Dikatakan bahwa kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Artinya apa, saudara? Arti sederhananya adalah bahwa semua situasi, semua kondisi telah Yesus lewati, telah Yesus lalui, saudara. Semua keadaan telah Dia rasakan, termasuk Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau kita melihat dalam ayat 15 dari Ibrani pasal 4 itu dikatakan apa, saudaraku? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya apa? Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, saudaraku. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Artinya, saudaraku, bahwa Yesus telah melintasi semua hal. Yesus telah mengalami semua hal, merasakan semua hal, dan Dia turut merasakan juga kelemahan-kelemahan kita, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Makanya saya katakan, itulah sebabnya kita percaya Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menuntun kita keluar dari lembah kekelaman. Apapun keadaan kita, Dia akan menjadikan kita pada akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Ketika kita mengalami cemas, mengalami stres karena situasi kondisi, depan belakang, kiri kanan buntu, percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa imam besar kita itu adalah imam besar yang sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Katakan amin, saudara. Dia adalah imam besar yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Makanya saya katakan, kalau hari ini, saudara, kita merasa adalah lembah kekelaman, ayo sama-sama berbalik kepada Tuhan. Ayo sama-sama berseru kepada imam besar itu. Percayalah, Dia mendengarkan kita. Percayalah, Dia akan menyelamatkan kita. Percayalah, Dia akan membukakan jalan yang baru bagi setiap kita. Seperti janjinya dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19 dikatakan. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Percayalah, Yesus sanggup membuat jalan yang baru dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sebab Yesus itu adalah jalan. Yesus pernah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya mau katakan buat setiap kita dengarkan bahwa ada jalan baru untuk persoalan kita. Ada jalan baru untuk situasi kita hari-hari ini. Ada jalan baru untuk bisnis dan pekerjaan kita, saudara. Ada jalan baru untuk kesehatan kita. Ada jalan baru untuk keluarga kita. Karena apa? Karena Yesus adalah jalan itu. Dia adalah imam besar agung kita. Katakan amin, saudara. Itulah sebabnya saya mengajak kita. Kalau hari-hari ini kita merasa kita mulai memberontak kepada perintah Tuhan, kita mulai mengabaikan nasihat Tuhan, kita mulai mengabaikan firman Tuhan, ayo saya mengajak kita di pagi hari ini berbalik kepada Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan. Percayalah, Dia tidak pernah membuang kita. Percayalah, Dia tidak pernah menolak kita. Selama kita bertobat sungguh-sungguh, selama kita mau berubah dengan sungguh-sungguh, Dia akan menerima kita apa adanya. Dia akan menyelamatkan kita dari segala kecemasan kita. Sebab Dia adalah
jalan dalam kehidupan kita. Dia adalah imam besar agung bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya.